Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Miss akan mereview soal-soal yang nanti akan keluar di USP. Mohon disimak dengan baik dan dicatat jika perlu. Nah, nanti kisi-kisinya akan Miss berikan di e-learning, dan gak semuanya Miss jelaskan pada video ini karena ada beberapa yang sudah Miss jelaskan di video pembahasan di TO, itu juga ada. Terus kemudian juga dari modul-modul USP juga ada. Jadi Miss nggak ulangin bahas di sini. Oke, yang pertama ini ada kehati atau keanekaragaman hayati. Nah, pada kehati itu kan ada penulisan nama ilmiah, ya kan? Dalam penulisan nama ilmiah ada yang namanya binomial nomenklatur, berarti itu terdiri dari dua kata. Contohnya makaka fascicularis pada monyet ekor panjang, atau misalnya contoh TO yang kemarin itu ada pongo abeli, itu dua kata, pongo sama abeli. Pongo itu menunjukkan genusnya, abeli menunjukkan spesiesnya. Kalau trinomial nomenklatur berarti tiga kata. Contohnya adalah Panthera tigris sumatrae. Ini adalah contoh dari spesies macan yang habitat atau tinggalnya itu di Sumatera. Nah, pada keanekaragaman makhluk hidup, ya kan, untuk yang TO kemarin itu kan adalah perbedaan tingkat spesiesnya kan, karena pongo abeli dan pongo pygmaeus itu perbedaannya adalah pada penulisan spesiesnya. Untuk genusnya sama-sama pongo. Namun ada tingkat keanekaragaman yang lain, contohnya itu ada gen. Tingkat keanekaragaman gen itu dia menunjukkan variasi antar individu sejenis atau nama ilmiah genus dan spesiesnya sama. Misalnya nih, contohnya Panthera tigris sumatrae dan Panthera tigris sondaicea. Nah, pada Panthera tigris ini menunjukkan bahwa mereka memiliki genus maupun spesies yang sama-sama Panthera tigris, tapi perbedaannya adalah pada letak huruf ketiganya, Sumatrae dan Sondaicea. Ini menunjukkan habitatnya. Jadi mereka itu termasuk ke dalam tingkat gen karena mereka sebenarnya spesiesnya sama, ya nama ilmiahnya sama, perbedaannya adalah hanya pada habitatnya. Kalau misalnya pada manusia, contoh dari keanekaragaman gen adalah sesama manusia. Misalnya Abi dengan Daus, mereka sama-sama manusia kan, Homo sapiens. Tapi yang membedakan mereka adalah ciri rambutnya. Misalnya kalau rambutnya Daus itu warnanya rambutnya itu agak lurus. Kalau Abi itu rambutnya agak keriting, misalnya kayak gitu. Lanjut, masuk ke jaringan hewan. Di sini kalian pahamin aja tiap-tiap gambar. Kalau misalnya epitel tuh gambarnya kayak apa sih? Kalau pipih itu seperti apa sih? Kalau epitel pipih selapis tuh kayak apa? Epitel pipih berlapis tuh kayak apa? Fungsinya juga dipahamin. Ya, lanjut. Kemudian ada jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan ini bagi jadi tiga. Ada jaringan meristem atau embryonal, ada jaringan pelindung, sama jaringan dasar atau parenkim. Yang pertama dulu ada jaringan meristem atau disebut jaringan embryonal. Dia ini jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Diferensiasi itu yang kemarin sudah Miss bahas di USP, di mana diferensiasi adalah perubahan bentuk sel atau perubahan fungsi sel. Nah, dia pada jaringan embryonal itu memiliki kemampuan yang namanya totipotensi.
Totipotensi itu apa? Jadi ketika misalnya kalian memotong suatu batang tanaman, pasti nantinya lama-kelamaan batang itu akan tumbuh menjadi batang yang baru, ya enggak? Atau misalnya daun yang kalian potek kemudian akan tumbuh daun yang baru, daun muda. Nah, itu adalah sifat pada tanaman, yaitu totipotensi, di mana pertumbuhan bentuk yang baru dari suatu tumbuhan yang sudah hilang. Lanjut ke jaringan pelindung. Kalau jaringan pelindung itu terdiri dari epidermis. Berarti kalau bahas tentang epidermis adalah lapisan paling luar pada tanaman. Nah, fungsinya ini untuk melindungi tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Lanjut ke jaringan dasar atau parenkim. Nah, jaringan parenkim ini terletak di hampir semua bagian tumbuhan. Contoh dari parenkim ini adalah phloem, xilem, ya, atau pembuluh angkut, phloem, xilem. Lanjut. Sini kalian harus menganalisis pengetahuan tentang pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu kan ada arteri sama vena. Nah, di sini ada nih perbedaan antara vena sama arteri itu seperti apa? Pertanyaannya adalah bagaimana seseorang yang memotong pergelangan tangannya. Berarti kalau misalnya dia memotong pergelangan tangannya, itu terkenanya adalah pembuluh vena. Karena pembuluh vena itu letaknya atau tempatnya itu dekat dengan permukaan tubuh. Kalau misalnya kalian lihat pergelangan tangan kalian yang warna kebiruan, itu adalah pembuluh vena. Dimana pembuluh darah vena ini dia mengandung darah yang kaya dengan karbon dioksida sehingga membuatnya menjadi berwarna kebiruan. Tapi bagaimana sih seseorang misalnya yang kayak mau bunuh diri, terus dia motong pergelangan tangannya dia, terus tiba-tiba bisa mati? Apa yang terjadi? Jadi kita lihat aliran darahnya. Kalau pada vena, dia itu menuju jantung. Berarti dari seluruh tubuh itu akan kembali ke jantung, menuju jantung. Kalau misalnya pembuluh darah atau terpotong, misalnya di leher ataupun di pergelangan tangan, otomatis yang akan terjadi adalah vena tidak akan menyalurkan darahnya kembali ke jantung. Ya kan? Kalau misalnya jantung tidak menerima darah dari vena, otomatis jantung ini akan berhenti untuk berdetak. Ya enggak? Kalau misalnya seseorang jantungnya itu berhenti berdetak, otomatis akan mati karena apa? Enggak ada suplai oksigen. Karena otak dalam bekerja itu pun membutuhkan oksigen. Maupun sel-sel tubuh kita dalam metabolisme itu membutuhkan oksigen. Kalau misalnya oksigen tidak disalurkan oleh darah, otomatis seseorang itu akan mati. Itu ya. Lanjut, ada siklus sel sama pembelahan mitosis. Di siklus sel ini diingat aja gambarnya. Kalau pada pada fase interfase atau fasenya istirahat, itu dia dibagi menjadi 3 tahap. Ada G1, ada S, sama G2. Kalau G1 itu biasanya terjadinya growing atau pertumbuhan sel. Terus kemudian di sini juga terjadinya pembentukan organel-organel sel, misalnya kayak mitokondria, nukleus itu mulai dibentuk di sini. Terus kemudian masuk ke tahap sintesis, di mana di sini DNA itu diduplikasi, digandakan atau direplikasi. Duplikasi, penggandaan sama aja. Di sini DNA akan disintesis. Kemudian lanjut ke tahap G2. Biasanya kalau tahap pada G2 ini dia melanjutkan tahapan yang di G1 itu belum selesai. Misalnya pembentukan organel yang belum selesai di G1 itu akan dilanjutkan di G2. Kemudian dari G2 ini ditandai kalau misalnya udah terjadinya duplikasi DNA, maka nantinya akan siap untuk melakukan
pembelahan mitosis. Dalam pembelahan mitosis ini kan dibagi menjadi ada beberapa fase dari interfase, ya interfase itu yang ada G1, S sama G2. Fasenya sel itu beristirahat, tapi beristirahat bukan berarti dia itu non aktif. Dia masih aktif melakukan kerjanya, cuman dia nggak melakukan pembelahan. Itu aja. Terus lanjut ke tahap profase, metafase, anafase, telofase. Nah, kalian harus bisa kira-kira perbedaan dari tiap fase itu seperti apa. Kalau yang metafase, ingat aja kalau metafase itu huruf depannya M, berarti middle. Middle artinya tengah. Tengah maksudnya adalah kromosomnya ada di tengah. Kromosomnya itu yang kayak pita ya. Nah, kalian lihat dia itu berada di bagian tengah-tengah sel atau bidang ekuator, sama aja. Itu ciri paling umum dari metafase. Terus kemudian juga di sini terlihat kromosom paling terlihat jelas dan menebal. Untuk di anafase, ingat aja kalau A, nafase itu kan huruf depannya A. A itu away, artinya menjauh. Siapa yang menjauh? Kromosomnya yang menjauh. Kalian lihat kromosomnya itu akan tadinya yang homolog, tadinya sepasang, kemudian dia akan berpisah, ya saling menjauh. Itu di anafase. Masuk ke telofase, huruf depannya itu T, atau kita ingat aja tuh, artinya adalah 2. Jadi sel di sini sudah membentuk atau membelah menjadi 2. Ya kan, ditandai juga dengan terbentuknya kembali membran inti. Lanjut ke materi enzim. Enzim itu kan adalah protein yang dalam tubuh kita kan. Misalnya kalau pada sistem pencernaan, enzim ini berfungsi untuk membantu penguraian makanan. Misalnya dalam mulut itu kan ada yang namanya enzim petialin atau amilase. Dia itu fungsinya untuk menguraikan ya si amilum menjadi glukosa. Jadi si enzim ini berfungsi untuk mempercepat proses reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Dalam kerjanya enzim itu dibantu oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada suhu. Kalau misalnya suhunya tinggi atau misalnya terlalu panas, enzim itu akan denaturasi. Denaturasi adalah kerusakan struktur enzim. Ya kan, berarti bahaya, enzim ini nggak akan bisa untuk bekerja. Berarti karena strukturnya mati, otomatis enzimnya itu mati. Kalau pada suhu yang rendah atau dingin, enzim itu akan non-aktif, maksudnya nggak aktif, tapi nantinya akan kembali aktif jika enzim itu sudah berada pada suhu ruang atau suhu yang normal. Faktor yang kedua itu adalah pH atau derajat keasaman. Nah, biasanya tiap-tiap enzim ini memiliki pH-nya masing-masing. Ya, untuk yang suhu itu kita lihat grafiknya di yang sebelah kiri. Itu ada aktivitas enzim sama suhu. Nah, kalau pada grafik ini menandakan bahwa di situ paling tinggi enzim itu bekerja pada suhu 40 sampai ke 50 derajat Celcius. Ya, puncaknya atau suhu optimum enzim bekerja di 40 sampai 50 ya, itu grafiknya paling tinggi. Ya, kalau misalnya di pH itu gambar grafiknya yang di sebelah kanan. Ya kan, tiap enzim itu memiliki pH-nya masing-masing. Misalnya ada enzim pepsin, amilase, lipase, itu punya pH-nya masing-masing. Kalau pepsin itu di optimumnya itu di angka 2. Berarti kalau misalnya 2, pH 2 itu berarti masih asam ya. Karena 1 sampai 7 itu asam. Terus 8 sampai 14 itu basa. Berarti enzim pepsin masih bekerja dalam pH yang asam. Begitupun amilase. Amilase nih kayaknya masih 7 kayaknya. Suhu optimumnya 7. Berarti masih asam ya. Kecuali lipase. Lipase ini dia udah masuknya ke basa karena 10.
suhu pH optimalnya. Lanjut, di sini ada perbedaan antara DNA sama RNA. Kalau dari gulanya, yang pertama ya, dari parameter gula, dia itu udah berbeda. Kalau misal DNA itu dia gulanya deoksiribosa, kalau RNA itu gulanya adalah ribosa. Kemudian dari basa nitrogen, untuk yang purinnya dia sama-sama adenin guanin. Tapi perbedaannya ada di pirimidin. Kalau pirimidin di DNA itu ada timin sama sitosin, tapi kalau di RNA itu diganti dengan urasil. Timin diganti dengan urasil. Kemudian ada bentuknya. Kalau misal DNA itu double helix, berarti rantainya ganda. Kalau RNA itu single helix, rantainya tunggal dan pendek. Kemudian dari letaknya juga beda. Kalau DNA itu ada di nukleus, terus kloroplas sama mitokondria. Kalau RNA itu ada di nukleus, sitoplasma, ya dan sebagainya. Nah, kira-kira apa sih persamaan dari DNA sama RNA? Persamaannya adalah pada basa nitrogen yang purinnya sama, ya kan, sama-sama adenin sama guanin. Terus yang kedua adalah pada gugus fosfat, mereka sama-sama memiliki yang namanya gugus fosfat. Itu persamaan antara DNA dengan RNA ya, jadi bisa membedakan antara DNA maupun RNA, maupun menyamakan atau persamaan antara DNA atau RNA. Ya, terima kasih yang sudah menyimak. Semoga USP-nya berjalan dengan lancar. I'm sorry kalau misalnya Miss ngajarnya masih kurang, karena kan masih ada pandemi dan Miss sulit sekali untuk membagikan atau memfokuskan antara yang offline atau yang online. Tapi sejauh ini Miss merasa memang Miss lebih dominan untuk mengajar yang offline, karena Miss pikir yang online itu sudah Miss buat video, karena ya menurut Miss itu cukup gitu. Karena sedangkan yang offline, karena waktunya sedikit dan materi yang belum disampaikan itu masih banyak, sehingga Miss fokus lebih yang ke offline kayak gitu. Jadi maaf kalau misalnya Miss masih banyak kekurangan untuk mengajar kalian. Terus juga jarang Zoom juga, tapi semoga Allah memudahkan kalian dalam mengerjakan soal-soal USP nanti. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.